Oke, sekarang kita masuk kepada sesi yang kedua. Ini masih berhubungan dengan public speaking atau ilmu komunikasi, ya kan? Betapa pentingnya ilmu komunikasi itu untuk kehidupan sehari-hari kita. Dan betapa pentingnya komunikasi ini untuk menjalin suatu hubungan ataupun untuk diri kita ataupun untuk kepentingan kita dan sebagainya dan sebagainya. Nah, kebanyakan kalau ilmu komunikasi ini ya kita berkomunikasi ya. Apakah itu kita ini nanti jadi seorang sales atau seorang marketing ya, ataukah konten kreator ya kan? Atau seorang affiliate gitu kan? Atau kita mempunyai produk untuk kita menjual kepada konsumen agar konsumen itu tertarik dengan produk kita. Nah, sebenarnya semua itu penting ya. Nah, namun di sini yang paling kemarin kan saya sudah mengupload tentang yang sesi pertama. Ini kan ya, tentang afiliator ya, seorang konten kreator menjual produknya, produk affiliate gitu kan. Kemarin itu kan sambil contoh tentang anjing gitu kan. Nah, ini saya juga sedang menunggu dari teman-teman juga ini kan kira-kira kesulitannya itu di mana gitu kan. Jadi agar saya bisa membahas kesulitan dari teman-teman ya, agar saya bisa membuat video dan teman-teman bisa mempraktekannya. Oke, kita lanjut aja, langsung kita ke topiknya aja ya gitu kan. Semoga nanti teman-teman bisa melihat video ini dan bisa nanti punya ide kira-kira apa yang kesulitannya di mana, nanti kita akan pecahkan. Oke, dalam sesi kedua ini ya masih dalam konten kreator ya. Jadi kan kemarin tuh saya bilang ada dua konten kreator itu ya. Jadi konten kreator itu ya membuat suatu konten ya seperti ini kita. Terus kemudian membuat konten itu jadi kita menawarkan produk seorang affiliate gitu kan, atau kita menawarkan barang diri kita sendiri yang punya kita. Nah, ini kan banyak sekali yang digandrungi oleh para anak-anak sekarang gitu ya, baik orang tua maupun anak muda gitu kan. Nah, jadi ada beberapa yang harus kita pahami ya. Yang pertama tetap yang seperti yang sebelumnya, bahwa kita harus memahami topiknya, pembahasannya apa yang harus kita bahas ya. Oke, sekarang taruhlah kita menjadi seorang konten, kita akan seorang konten kreator, misalkan kita akan membuat konten itu tentang pemandangan lah ya, atau gunung, ataupun kita kreasi ya, atau ya jalan-jalan lah. Jadi yang paling utama itu ya, Anda ada dua versi. Versi yang pertama memang harus terlihat muka kita. Ada juga yang versinya memang itu langsung lihat ke pemandangannya. Tapi saran saya kalau namanya jalan-jalan itu jangan terlalu sering ke mukanya. Jadi fokus kepada pemandangannya. Jalanannya kita shoot di situ ya, kita rekam jalanannya, suasananya, dan kita juga harus bisa menceritakan gitu kan. Salah satu misalkan kita pas sudah sampai lah di pintu gerbang misalkan ya, yang utama-utama ya, kalau Anda seorang agama Islam ya ucapkan salam dulu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, saya sudah berada di lokasi ini tempatnya di sini pukul sekian. Tadi saya naik mobil ya, terus kemudian saya naik motor atau apa gitu. Oke teman-teman, kita lanjut aja langsung ke karcisnya. Kita beli karcis dulu gitu kan. Nah, salah satu tahapan. Oke, setelah kita membeli karcis baru kita langsung lanjut masuk ke dalam ya teman-teman ya. Nanti kamu itu kita shoot ya, kita shoot kanan kiri ya. Ini seperti ini pemandangannya teman-teman, ini bentuknya seperti ini teman-teman, lokasinya begini gitu kan. Dan ini yang keberapa kali, ataukah Anda yang sekali, katakan sekali, kalau dua kali ya. Ini satu contoh aja ya, apabila Anda seorang konten kreator yang senang dengan rekreasi ya, senang dengan jalan-jalan gitu kan. Nah, terus kemudian
nanti di karcis itu juga ini teman-teman harganya sekian, ini recommended banget gitu loh, ini enggak terlalu mahal gitu kan, dan itu juga harus diceritakan gitu ya. Nah terus pada saat jalan juga sama, halo teman-teman semuanya, ternyata kita udah sampai ya, tanjakannya begini, jalannya begini, ini menurun begini ya, kamu ceritakan. Terus sesekali juga harus ditampakkan wajah kita dengan suatu mimik yang kalau memang capek, wujud muka yang capek. Kalau memang bahagia, wujud muka bahagia, senyum gitu kan, harus. Jadi jangan tunjukkan masang muka yang apa ya, yang jutek, jangan sampai gitu kan. Nah sampai di lokasi baru situ menceritakan, misalkan wah di tempat air terjun, tuh teman-teman ternyata aku udah sampai ya, ini air terjunnya sebegini loh bentuknya, dan ini bagus banget dan segala macam, rasanya aku pengen mandi dan airnya sangat jernih dan segala macam. Ini aku bersama teman-teman, aku bersama keluarga, aku bersama adik itu kan, aku bersama kakak dan sebagainya. Nah ceritakan. Nah serangkaian itu ya tetap Anda rekam ya menggunakan tadi video ya. Terus kemudian ya nanti udah selesai baru oke teman-teman ya, ternyata harinya udah sekian, saya udah merasa puas, udah saatnya kita balik. Terus pulang ya, terus pulang Anda ceritakan, akhirnya saya sampai di rumah teman-teman ya, akhirnya selamat sampai di rumah dan akhirnya ya selesailah perjalanan ini. Nah dari rangkaian perekaman dari awal sampai terakhir itu, coba kita lihat apakah nanti di situ ada kejanggalan ataukah tidak. Kalau memang misalkan oh suaranya kurang jernih segala macam ya, mau nggak mau nanti ya teman-teman ya harus menggunakan suara rekaman sendiri gitu kan. Kayaknya waktu saya pakai suara langsung kita rekam itu ternyata suaranya nggak bagus. Terus kemudian kayaknya nggak agak berisik atau gimana, terus kata-katanya nggak pas dan juga omongannya agak gimana gitu kan, nggak teratur. Nah ini bisa juga nanti di mute aja ya, di mute aja suara kita. Nah nanti baru kita mengisi suara gitu kan, tinggal menceritakan keadaan gitu kan, keadaan. Nah kalau seandainya salah pun nanti kan kita bisa hapus, kita ulang lagi, kita hapus, kita ulang lagi di situ. Jadi menceritakannya itu juga harus lebih santai, omongannya santai, penyampainya juga santai. Nah ini kalau kita membuat seorang content creator yang isinya tentang rekreasi ya, rekreasi. Jadi nanti di situ kita bisa belajar dari pertama kita perekaman, pembicaraan, omongan ya di situ nanti, dan gimana gaya omongan kita nanti di situ, nanti kita juga bisa menilai dari situ kan, apa yang kurang nanti kita perbaiki lagi. Nah jadi teman-teman semuanya, kalau memang kita nanti yang di awalnya itu udah bagus perekamannya ya nggak perlu harus pakai isi suara, tapi kalau seandainya pada saat kita perekaman pakai suaranya itu kurang baik, kurang bagus, maka kita harus mengisi suara itu sendiri ya. Oke teman-teman sampai di sini ya. Ya nanti kita lanjut lagi tentang kita belajar public speaking, belajar komunikasi, belajar bicara, menjadi seorang content creator. Bagaimana sih saya akan bisa menjadi content creator? Nah, buat teman-teman silakan ya komen ya. Saya ingin menjadi seorang konten dan isinya konten seperti ini, seperti ini. Kalau misalkan Anda bingung, saya pengen jadi seorang content creator, mulai dari mana silakan di komen. Nanti saya akan membuat videonya buat Anda, gitu kan? Nanti saya akan membuat tutorialnya lah ya. Oke teman-teman ya, sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa dukung kami ya, jangan lupa di subscribe ya. Nah ini ilmu komunikasi, ilmu public speaking ya, macam-macam ya nanti ya. Ini baru kita membahas tentang content creator ya. Oke jangan lupa ya di subscribe ya, di Kopi Ciari ya, cinta yang dicari. Oke jadi ngobrol sambil minum kopi ya. Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, klik lonceng karena gratis.